Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? Kualitas udara dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu emisi polutan, kondisi cuaca, hingga sumber polusi. Sebagian besar polusi udara disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini mempengaruhi kesehatan hingga kualitas lingkungan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya Salma Sudarsono ingin membahas mengenai upaya mitigasi dari polusi udara terkait prediksi dan estimasi konsentrasi dari karbon dioksida dan polusi lain menggunakan soft sensor yang akan dianalisis menggunakan Python. Dataset yang digunakan dalam studi ini adalah Air Quality Dataset yang diunggah di platform Kaggle oleh Federico Soriano. Dataset ini menyediakan data kualitas udara yang diukur oleh sensor-sensor di berbagai lokasi dan waktu. Sensor yang digunakan yaitu Air Quality Chemical Multisensor yang terdiri dari Electrochemical Sensor, Metal Oxide Semiconductor, and Optical Sensor. Data respon multisensor ini direkam dari bulan Maret 2004 hingga Februari 2005 dengan rentang 1 jam yang berlokasi di negara Italia. Terdapat sekitar 9.471 data dalam Air Quality Dataset ini. Konsentrasi gas yang diprediksi mencakup NOx, CO, dan NO2. Berikut ini merupakan demonstrasi kodenya. Demonstrasi ini berisi tentang prediksi kualitas udara, deteksi anomali, hingga perbandingan antar polusi udara menggunakan data sensor dan machine learning. Hal pertama yang dilakukan yaitu pre-processing data dan visualisasi Air Quality Dataset dengan 5 data pertama. Data ini diambil dalam rentang waktu 1 tahun di negara Italia. Terdapat 7 variabel input dalam dataset ini, serta terdapat 4 variabel output untuk menganalisis data. Kita akan mempersiapkan data ini untuk analisis lebih lanjut dengan beberapa langkah pengolahan data, termasuk mengatasi missing values dan normalisasi. Hal pertama yang dilakukan yaitu menganalisis error dan mengetahui berapa banyak NaN pada dataset tersebut. Terdeteksi bahwa terdapat 2.557 jumlah error, sedangkan hanya terdapat 0 NaN. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan data cleaning terhadap jumlah error tersebut. Langkah lanjutan yang dilakukan yaitu pre-processing dan training data. Hal ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeteksi anomali yang didapatkan. Setelah data dibersihkan, kita akan melakukan normalisasi untuk memastikan semua fitur memiliki rentang nilai yang sama. Hal ini penting terutama ketika kita menggunakan machine learning. Dengan normalisasi, kita memastikan bahwa CO, NOx, dan NO2 akan berada dalam skala yang sebanding. Selanjutnya, kita akan menggunakan teknik anomaly detection untuk mendeteksi anomali. Dalam kasus ini, kita menggunakan algoritma isolation forest. Isolation forest mendeteksi terdapat sekitar 474 anomalies atau 5% dari dataset yang kita gunakan. Anomaly detection ini melakukan deteksi terhadap peningkatan tiba-tiba dalam kadar polusi udara yang dapat menunjukkan kebakaran atau kegiatan anomali lainnya. Visualisasi yang ditampilkan pertama yaitu grafik perbandingan kualitas udara seiring berjalannya waktu. Grafik ini menunjukkan konsentrasi CO, NOx, dan NO2 dari tahun 2004 hingga 2005. Namun perbandingan visualisasi ini belum begitu terlihat, maka dari itu diadakannya analisis detail perbandingan kualitas udara. Berdasarkan analisis grafik ini, dapat disimpulkan bahwa karbon monoksida, CO, menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dibandingkan NOx dan NO2. Sehingga dapat dianggap sebagai polutan terbesar dalam hal puncak konsentrasi.
Grafik selanjutnya berupa prediksi konsentrasi polutan CO, NOx, dan NO2 pada tahun 2004 hingga 2030. Dibangun model regresi linear untuk memprediksi konsentrasi polutan di masa depan. Lalu untuk mengukur akurasi model, kita menggunakan mean absolute error (MAA) and mean absolute percentage error (MAPE) untuk mengetahui seberapa dekat hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Grafik ini menunjukkan tren peningkatan konsentrasi polutan yang cukup konsisten, yang mengindikasikan bahwa kualitas udara di wilayah ini mungkin semakin buruk tanpa adanya tindakan pencegahan. Penting bagi kita untuk melakukan mitigasi terhadap polusi-polusi tersebut, terutama emisi kendaraan atau polusi karbon monoksida. Sekian video demonstrasi coding dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.